Hi and hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Non Subsidi bersama saya yang tentunya sudah kalian nantikan saban hari. Baik guys, kita kembali akan membahas alur cerita sinetron Love Story The Series yang semakin lama semakin mengiris-iris perasaan kalian yang berada di rumah ya guys. Oke, saya sarankan juga untuk kalian para pengidap penyakit hipertensi agar supaya tetap menjaga kontrol emosi kalian supaya pecahnya pembuluh darah tidak terjadi kepada diri kalian karena menyaksikan sinetron ini yang semakin lama semakin menegangkan dan semakin membuat Anda semua bak senam jantung. Tapi saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan penggemar sinetron Love Story The Series dapat saling bersilaturahmi satu sama lain. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Love Story The Series demi episodenya yang lebih panjang lagi dan senantiasa dapat menghibur kita di rumah sehingga kita bisa cekakak, cekikik dan juga tegang dibuatnya. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur cerita sinetronnya yang semakin seru, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And kita mulai pembahasannya. Baik guys, kita mulai pembahasan dari dimana ada si Panjul yang sudah tiba di Cafe Love Story tempat si Maudy bekerja. Nah di sini tujuannya si Panjul ingin memberikan buku-buku seputar skripsi si Maudy yang sangat penting sekali guys. Namun si Maudy ternyata tidak berada di tempat itu. Si Panjul pun akhirnya berniat untuk menitipkan kepada si Jida. Namun dia juga sempat ragu sih guys. Takutnya buku tersebut tidak sampai kepada Maudy karena Maudy harus secepatnya mengerjakan skripsinya yang sudah lama tertinggal. Saat si Panjul hendak membawa pulang kembali buku tersebut dan berniat untuk mengantarkannya ke rumah si Maudy, ibu kosnya pun menelpon dirinya. Dia sudah menyangka bahwa tagihan kos sudah harus dibayar bulan ini, namun ternyata ibu kosnya hanya mengabarkan bahwasanya ada saudaranya si Panjul dari Tegal datang untuk menemuinya. Hingga pada akhirnya di sini si Jindan pun memberikan segelas kopi untuk si Panjul dan untuk dinikmati oleh si Panjul, Jindan pun berjanji kepada si Panjul akan mengantarkan buku tersebut ke rumahnya Maudy. Si Panjul pun berterima kasih kepada si Jindan dan langsung meminum kopinya meskipun dalam keadaan panas. Ya seperti singa kali ya, tahan panas. Baik, di scene lain lagi ada si Wilantara yang sedang diobati oleh si Dinda soal memar-memar di mukanya. Di sini si Dinda pun seperti biasa ngedumel guys. Dia ngedumel soal perlakuan Argadana yang semakin hari kian barbar saja kepada si Wilantara. Padahal itu hanya kesalahpahaman saja dasar si Dinda ini kuntring yang tidak tahu diri hanya bisa mengoceh tidak jelas. Nah tidak lama pun berselang saat komentar-komentar yang miring dari si Dinda itu semakin berkecamuk, si Emily ternyata nelpon guys kepada si Wilantara. Tentu saja ini semakin menambah kecurigaan si Dinda kepada hubungan antara Wilantara dan juga Emily. Si Dinda meminta si Wilantara mengangkat teleponnya dan melounge-spek di depan dirinya agar dia mengetahui semua dan setiap perkataan yang dikeluarkan oleh si Emily. Nah di sini si Emily menelpon si Wilantara tak lain dan tak bukan tujuannya adalah untuk meluruskan sejarah, untuk meluruskan konflik yang baru saja terjadi antara Wilantara dan Argadana. Di sini si Emily melaporkan kepada si Wilantara bahwa si Wilantara jangan dulu salah sangka kepada perlakuan Argadana tersebut. Karena Argadana melakukan hal itu ada alasannya. Argadana menyuruh si Alek untuk memata-matai si Renaldi. Ternyata si Alek berhasil menangkap berita bahwasanya si Renaldi akan membeli lahan perkebunan si Wilantara dengan setengah harga karena memang si Renaldi tahu bahwasanya si Wilantara saat ini sedang dalam keadaan terpepet. Mendengar berita tersebut dari si Emily pun si Wilantara sempat sedikit tertohok sih guys sebetulnya. Namun di sini ada si Dinda yang mengkompor-kompori lagi. Di sini si Dinda berkata kepada si Wilantara bahwasanya mereka itu hanya sirik saja kepada kemajuan PT Halilintar yang dipimpin oleh si Renaldi. Dan juga seperti yang kita tahu memang Arga Group dan juga Halilintar Group saling rival abadi selama ini guys.
Namun sini si Wilantara pun coba mempertimbangkan laporan dari si Emily tersebut dan ingin mencari tahu kebenarannya soal apakah benar Renaldi selama ini dalang di balik semuanya. Dan jika itu semua ketahuan oleh Wilantara, maka mungkin yang akan habis adalah si Renaldi. Dan momen itulah yang pastinya kita tunggu selama ini, guys. Lalu si Wilantara berniat untuk menelpon si Argadana untuk meluruskan semua yang sudah terjadi kepada mereka berdua. Namun si Argadana tidak mengangkat telepon dari Wilantara, yang mana menyebabkan si Dinda semakin puas saja kepada prasangka dan juga hati baiknya si Wilantara. Hingga pada akhirnya si Argadana pun menelpon si Safira untuk menanyakan keberadaan Maudy di rumahnya. Namun Maudy belum pulang, kata si Safira. Di sini pun dia melihat ada satu panggilan terlewatkan dari si Wilantara, tapi si Argadana tidak menghiraukannya. Dan di scene lain lagi ada si Jidan yang sudah sampai di rumahnya si Maudy untuk mengantarkan buku, disambut oleh Princess Inah dan juga si kembar Naura dan Maira. Hingga pada akhirnya di sini, guys, si Zindan bertemu juga dengan Maudy yang baru saja datang di rumahnya. Di sini si Zindan pun diajak masuk sebentar untuk sekedar meminum kopi di sini, guys. Namun untungnya di rumah itu tidak ada si Vanessa. Jikalau si Vanessa ada di sana, pasti saja dong fitnah akan kembali muncul dan tercuat ke permukaan keluarganya Argadana. Si Vanessa di mana? Ternyata si Vanessa sedang SKSD dengan si Bunga di sini, guys. Si Vanessa memake up si Bunga untuk sekedar meretas semua informasi yang ada di dalam diri si Bunga bersama Ken, untuk kemudian menyebarkannya ke khalayak publik. Tapi untungnya di sini si Bunga tidak banyak bercerita soal kedekatan dirinya dengan Ken. Dan ini juga yang membuat si Vanessa agak sedikit kecewa sih, guys, dengan pertemuannya kali ini dengan si Bunga. Tak lama kemudian si Rama menelpon si Vanessa, dan si Vanessa berkata bahwa dirinya sedang kerja dan langsung mematikan teleponnya. Sungguh sosok seorang istri yang kurang ajar sekali ya, guys. Ke scene lain lagi di mana ada si Argadana yang sudah sampai di rumah si Anita untuk menjemput Maudy. Ternyata di situ hanya ada si Anita seorang saja. Si Maudy belum pulang dan entah di mana keberadaannya. Nah, di sini pun si Anita sok-sok pura-pura baik kepada si Argadana dan mengajak si Argadana masuk untuk menikmati semur telur bikinannya. Namun untungnya si Argadana sempat menolak dan dia sangat takut sekali dengan gerak-gerik mencurigakan dari si Anita ini. Argadana lebih memilih pamit pulang, tapi si Anita ingin ikut ke rumahnya Argadana untuk bertemu dengan si Oma, katanya, guys. Nah, tapi si Argadana tidak mau satu mobil dengan si Anita, dan si Argadana malah memberikan ongkos taksi untuk si Anita berangkat sendiri ke rumah si Oma, guys. Ke scene lain lagi di mana ada si Zidan, si Maudy dan juga yang lainnya yang sudah akrab ngobrol di ruangan tamu. Dan apakah Vanessa sebentar lagi akan datang dan juga memvideokan semua kejadian-kejadian dan kedekatan antara Maudy dan Zidan di rumahnya? Maka ini juga akan menjadi sebuah pemberontakan lagi untuk si Ken soal hubungannya dengan si Maudy. Dan apakah konflik ini akan terus berlanjut, guys? Semoga saja ya semua kejahatannya akan terbongkar dan mereka akan kembali hidup bahagia seperti sedia kala. Yang mana memang kita tahu, guys, perjuangan cinta Maudy dan Ken bukanlah mudah. Hingga pun sampai saat ini mereka berdua masih sangat berjuang sekali untuk melawan kemunafikan dan kebusukan serta adu domba yang selama ini dilayangkan untuk mereka. Oke, guys, sampai di sini dulu ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.